Oke, jumpa lagi semuanya sahabat Quran. Kita akan sama-sama menyimak surat Al-Baqarah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fakulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum. Di sini berhentinya liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Oke, kembali lagi kita akan sedikit membahas surat Al-Baqarah ayat 75. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama yu'minu, kemudian yang kedua ada kalamallah, kemudian min ba'di atau mim ba'di. Tiga kata kunci ini. Jadi ini adalah kisah tentang kaum Yahudi di Madinah pada zaman Rasulullah. Jadi Allah menceritakan bagaimana sifat-sifat kaum Yahudi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan di ayat 75 ini bagaimana kaum muslimin ini benar-benar menganggap kaum Yahudi itu akan beriman terhadap Rasulullah. Sebab mereka juga mempunyai kitab namanya kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu dipegang oleh kaum Yahudi. Dan di dalam kitab Taurat itu ada penjelasan tentang kedatangan Rasulullah di zaman akhir nanti, Nabi terakhir. Nah, kaum muslimin ini benar-benar menganggap bahwasanya kaum Yahudi itu akan percaya kepada Rasulullah, akan beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah kalamullah. Maksudnya yaitu tadi, padahal sesungguhnya kaum Yahudi itu mempunyai kalamullah atau kitab Taurat itu. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu akan datang. Kemudian min ba'di ini setelah kepergian Nabi Musa itu kitab Taurat diubah-ubah oleh kaumnya sendiri, sehingga
ditutup-tutupi berita kedatangan Rasulullah di dalam kitab Taurat itu. Ini ayat 75, kemudian ayat 76. Ini salah satu sifat kaum Yahudi yang juga sifat kaum munafik, yaitu kata kunci dulu. Kata kunci alladzina amanu. Kemudian fatahallah. Terus apa lagi? Rabbikum. Ada 3 kata kunci. Jadi yang pertama alladzina amanu. Maka ketika kaum Yahudi itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maksudnya seperti itu, mereka berkata, kami juga beriman sebagaimana kaum muslimin itu beriman. Tetapi ketika mereka kembali kepada sesamanya, mereka akan berkata, apakah kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah Allah terangkan kepada kalian, sehingga dapat menyanggah di hadapan Tuhanmu. Nah, Tuhanmu ini Rabbikum tadi ya. Mereka berdiskusi, dan intinya kalau bahasanya kita itu menelikung atau menusuk dari belakang. Di depan bilangnya kami beriman, tapi di belakang mereka berdiskusi kepada kaumnya sendiri bahwasanya ya kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Intinya seperti itu. Kemudian ayat 77. Ayat kata kuncinya adalah Allah ya'lam. Ya, satu saja berarti. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui. Maksudnya begitu. Allahu ya'lam. Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka katakan di belakang kaum muslimin tadi ketika sudah kembali ke kaumnya. Allah itu sesungguhnya tahu, seperti itu. Kemudian ayat 78. Bahkan Allah lanjutkan, kata kuncinya adalah ummiyuna. Terus hum. Dua ini kata kuncinya, dua ini. Jadi ummiyun ini adalah buta huruf. Tapi ini sebutan bukan untuk Rasulullah, bahwasanya di antara kaum Yahudi Madinah tadi itu juga ada yang buta huruf dan tidak memahami kitabnya sendiri. Yang paham saja tidak beriman, apalagi yang tidak paham kitabnya. Mereka taunya cuma cerita-cerita dari kaumnya sendiri, cerita-cerita dongeng-dongeng, taunya seperti itu. Bagaimana bisa beriman kepada Rasulullah, risalah dakwahnya saat itu. Sampai di sini dulu, kita bisa lanjutkan besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.